Heho Pop gengs. Rusia disebut-sebut memiliki alat militer tercanggih di dunia. Dan memang sih diakui seluruh dunia. Tapi nih, alat utama sistem senjata alias alutsista buatan Indonesia juga banyak yang canggih-canggih loh. Dan juga diakui banyak negara lain. Makanya jadi laris. Bahkan ada yang dipesan sama Rusia. Gak percaya? Nih, aku udah kumpulin datanya. Yuk berkenalan dengan alutsista buatan dalam negeri yang laris manis di luar negeri berikut ini. Yang pertama ada Anoa 6x6 produksi PT Pindad Indonesia. Perusahaan ini memiliki 2 pabrik, ada di Bandung untuk tempat produksi senjata, kendaraan khusus, dan mesin industrial. Juga ada di Turen Malang untuk tempat produksi amunisi dan bahan peledak komersial. Nah, Anoa 6x6 sendiri adalah kendaraan lapis baja yang digunakan oleh Angkatan Perang dan terdiri dari beberapa jenis. Mulai dari Anoa 6x6 Mortar, Command, Amphibious, Recovery, APC alias Armor Personal Carrier, Ambulance, hingga Anoa 6x6 Logistik. Jenis yang paling laris dari Panzer ini adalah Panzer Anoa 6x6 Amphibious yang memiliki panjang 6 meter. Kendaraan taktis ini dibekali sejumlah persenjataan, mulai dari senapan mesin 12,7 mm, senapan mesin 7,62 mm CSI 40 AGL, serta peluncur granat asap. Malaysia menjadi salah satu negara yang menyukai produk karya anak bangsa ini, hingga pernah memesan sebanyak 32 buah di tahun 2013 lalu. Tapi, jenisnya yang berbeda-beda. Tidak hanya negeri tetangga kita, Kerajaan Brunei Darussalam pun pernah memesan Anoa 6x6 sebanyak 45 unit. Selain itu ada negara Bangladesh, Irak, Nepal, Pakistan, dan Timor Leste yang turut menggunakan kendaraan bermesin Renault MIDR 062045 inline 6 silinder turbocharger diesel ini. Dan kendaraan ini juga digunakan untuk misi perdamaian PBB sebanyak 360 unit. Sebenarnya nggak hanya itu, ada juga tank buatan Indonesia yang mendapat tempat di pasar internasional dan menjadi alutsista terlaris di tahun 2020 lalu. Namanya Medium Tank Harimau yang juga diproduksi PT Pindad hasil kerjasama dengan Turki FNSS sejak tahun 2017. Perjanjiannya untuk di kawasan Asia, Indonesia menjadi negara yang memasarkan tank dengan meriam Cockerill 105 mm ini. Sedangkan untuk pasar Eropa, Turki yang mengambil alih. Filipina dan Ghana menjadi 2 negara pemesan tank Harimau ini. Dan sedangkan yang dipesan sama Rusia nih, namanya adalah Tank Bot Amfibi, alias kapal tempur kelas Antasena yang diproduksi oleh PT Lundin yang bermarkas di Banyuwangi, Jawa Timur. Kapal ini merupakan kombinasi kapal bot dan tank yang bisa digunakan untuk operasi amfibi di laut dan sungai. Keren ya. Dan keuntungan yang didapatkan dari ekspor alutsista negara kita di tahun 2019 lalu mencapai 16,8 triliun rupiah loh. Gimana? Bangga ya? Ada lagi yang bisa bikin bangga. Soalnya ada pesawat terbang hasil karya anak bangsa juga loh yang telah diekspor ke sejumlah negara. Mulai dari pesawat jenis CN-235-220 buatan PT Dirgantara Indonesia dengan kerjasama dengan Construcciones Aeronauticas S.A. yang disingkat CASA Spanyol. Pesawat ini mampu menampung 49 penumpang dan bisa pula digunakan bagi penerjun komersial hingga sebagai pesawat patroli maritim. Bermodalkan 2 mesin turboprop, hebatnya lagi, pesawat ini mampu mendarat di landasan yang pendek. Angkatan Udara Senegal atau Senegal Air Force dan Nepalese Army sudah memesan masing-masing 1 unit. Kemudian juga Royal Thai Police sebanyak 3 unit. Tapi itu hanya sebagian kecil. Soalnya Korea Selatan menjadi negara yang paling banyak menggunakan karya anak bangsa ini dengan jumlah 12 unit. Disusul Turki 9 unit, Malaysia 8 unit, dan Uni Emirat Arab 7 unit. Ada pula pesawat C-295 yang selain digunakan TNI Angkatan Udara, juga digunakan oleh Angkatan Udara Mesir, Angkatan Udara Polandia, hingga Angkatan Udara Kanada. Tapi sama halnya, CN-235-220, C-295 ini diproduksi PT Dirgantara Indonesia dengan kerjasama CASA Spanyol. Cakep ya? Selain itu, ada kapal baru varian Monohull X-15 Fast Patrol Boat yang merupakan hasil kerjasama pemerintah Malaysia dengan PT Lundin yang berada di Banyuwangi, Indonesia.
Ini adalah salah satu kapal patroli sekaligus kapal tempur ringan yang memiliki 3 ukuran, yaitu 11 meter, 16 meter, dan 16,5 meter. Selain digunakan di Malaysia dan Indonesia, kapal ini juga diminati oleh militer Timor Leste. Kapal yang terinspirasi dari CB-90 milik Swedia ini mampu mengangkut 14 personil dengan dilengkapi senjata kaliber 12,7 mm dan 7,2 mm kaliber GPMG sebagai sistem pertahanan diri. Kapal ini cocok untuk operasi amfibi karena memiliki palka depan dan memiliki tangga pendakian. X-15 Fast Patrol Boat ini juga berperan sebagai kapal respon cepat dalam pekerjaan patroli reguler, pengintaian, pengawasan, penegakan hukum, kontra pembajakan, evakuasi medis, dan operasi penyelamatan. Terus ada pesawat udara Nir awak disingkat Puna, tipe medium attitude long endurance disingkat MEL yang diberi nama elang hitam. Wih, ternyata kita juga udah punya ya kayak drone-drone di Amrik. Nah, Puna MEL elang hitam ini nantinya berperan untuk mengawasi perbatasan yang difungsikan untuk pertahanan dan keamanan wilayah Indonesia. Kelebihannya adalah bisa terbang selama 24 jam dan mencapai ketinggian 9.000 meter. Selain dilengkapi kamera dan radar, nantinya drone yang memiliki panjang 8 meter dan lebar 2,5 meter ini juga akan dilengkapi dengan rudal loh. Bayangin aja gimana canggihnya. Drone yang diproduksi oleh PT Dirgantara Indonesia ini pertama kali ditampilkan pada Desember 2019. Namun, karena pandemi COVID-19, Puna MEL elang hitam yang awalnya dijadwalkan terbang pertama pada 2020 diundurlah menjadi 2021. Kemudian ditargetkan beroperasi di tahun 2024 setelah mendapatkan sejumlah uji sertifikasi. Dikabarkan udah ada beberapa negara yang meliriknya dan tinggal tunggu uji sertifikasi, baru deh yang mau pesan dipersilakan. Tak ketinggalan nih, Indonesia juga sudah mengekspor beberapa jenis senjata api loh. Mulai dari roket 80 mm yang diproduksi PT Sari Bahari Malang. Alutsista roket kaliber 80 mm Warhead buatan Indonesia ini pernah dipesan sebanyak 260 buah kepala roket yang digunakan untuk latihan perang bagi tentara Chili tahun 2013 lalu. Selain itu, PT Pindad sebagai produsen ternama asal Indonesia juga memproduksi pistol G2 Premium yang telah diekspor ke Timur Tengah mencapai 10.000 unit. Pistol ini juga digunakan di Laos, Vietnam, dan Filipina. Tapi, negara-negara ini udah lebih dulu menggunakan pistol pendahulu G2 Premium, yaitu G2 Combat. Soalnya, senjata genggam yang satu ini diklaim memiliki tingkat akurasi lebih baik ketimbang yang lainnya. Peluru yang digunakan dengan kaliber 9 mm dan mampu tersimpan di magazine mencapai 15 butir. Oh ya, ada juga nih senapan bernama SS2 kaliber 5,56 mm standar NATO yang juga buatan PT Pindad. Senapan serbu ini telah berevolusi beberapa varian dan juga diekspor ke beberapa negara di Asia, bahkan sampai ke Afrika, mulai dari Zimbabwe, Mozambik, dan Nigeria, menjadi deretan peminat senapan serbu SS2 ini. Kalau di benua Asia, peminatnya adalah Thailand dan Singapura. Kemudian ada senapan runduk atau sniper SPR2, SPR3, dan SPR4 yang lagi-lagi merupakan produksi PT Pindad yang juga diminati banyak negara. Sniper mematikan ini umumnya digunakan pasukan khusus TNI seperti Kopassus. Khusus SPR2, senapan ini mampu menjebol baja setebal 10 mm dari jarak 2 km dalam waktu 3 detik. Udah diekspor sampai ke Fiji. Kabarnya Laos juga berminat dengan senapan kecepatan 90 meter per detik ini. Meskipun bangga, aku sih berharap senjata canggih ini gak dipakai ya. Damai aja deh, gak usah perang-perangan please. Kasihan korban perang, kan manusia juga.